Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran PABP ya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai ke pelajaran, kita berdoa dulu ya buat keberkahan belajar kita. Febrian, tolong dipimpin ya doanya dengan teman-temannya. Siap. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah memimpin doa. Sebelumnya saya akan absen dulu ya semuanya. Oke. Kalau saya lihat siapa? Kolbi ya mau masuk ya? Oke, Kolbi sakit ya. Semoga yang sakit cepat sembuh ya. Amin. Alhamdulillah ya, amin. Semoga cepat sembuh dan kalian semuanya di sini sehat walafiat semuanya. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar ya PABP. Tapi sebelum ke materi baru ya, biar lebih pahalanya lebih besar lagi, kita ini kan dengan baca Quran ya oleh Ali ya. Siap Ali? Oke. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'allahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kaziba fala allaka bakhihun nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruja ama hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba iza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada sadaqallahul azim. Surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 ya. Karena di hari Jumat ini semoga kita bisa lebih berkah lagi ya. Amin. Oke. Sebelum materi baru, kuis mau nanya dulu, siapa yang masih ingat materi yang minggu lalu? Ya, Pak Kafi, Pak Ki.
tentang hidup bermanfaat dengan menghindari sifat berfoya-foya, suma'ah, takabur, dan sombong. Ya, tentang hidup lebih bermanfaat, menghindari sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, sombong, ya. Ya. Kemudian dalilnya surat apa? Dalam surat At-Taubah ayat 105. Kalau yang kemarin yang tentang Yusra, Tabzir, yang berfoya-foyanya surat apa? Surat Al-Isra Nah, Yusra ayat 20, 6 dan 26. Terima kasih ya, Fakih. Ya, kita akan ke materi yang baru ya tentang penyebaran agama Islam di Indonesia. Ya, penyebaran agama Islam di Indonesia. Ya, penyebaran agama Islam di Indonesia kan nggak gitu aja ya. Islam masuk ke Indonesia nggak begitu aja, tapi ada yang menyebarkannya, membawanya ke Indonesia, ya. Saya mau nanya dulu, kenapa sih kan dulu sebelum Indonesia itu sebelum beragama Islam itu agamanya apa? Hindu dan nah, sekarang di Indonesia mayoritas Islam, ya. Kenapa bisa Islam itu diterima di Indonesia? Siapa bisa jawab? Aji bisa jawab? Boleh. Gimana Ji? Karena ajaran Islam yang monoistik dan sederhana, serta menawarkan kemudahan dalam menjalankan ritual-ritual ibadah, membuatnya lebih mudah dipahami dan diadopsi oleh masyarakat yang sebelumnya menganut kepercayaan animisme, dinamisme, dan Hindu-Buddha. Iya, ya. Jadi Islam itu lebih mudah, lebih sederhana diterima di Indonesia, ya. Jadi nggak ribet, tuh ya. Saya kayak sholat kan nggak ribet ya. Nah, jadi nggak harus apa gitu ya, dan itu bisa mudah masuk ke budaya, terutama budaya-budaya Indonesia juga, hampir di seluruh Indonesia. Oke, nah dengar ya. Jadi hari ini kita akan ke materi tadi ya, penyebaran agama Islam di Indonesia. Oke, nah kenapa sih kita harus tahu gitu ya penyebaran Islam di Indonesia? Di sini dengan kita memahami penyebaran Islam di Indonesia, kita tidak hanya sebatas masuknya aja, ya kan, strateginya, apanya gitu ya, tapi mempengaruhi pola kehidupan masyarakatnya. Kemudian kalian juga peserta didik bisa memahami peran penting kerajaan-kerajaan seperti kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, ya, Samudra Pasai, Aceh dan lain-lain. Kemudian dapat menangkap bahwa penyebaran Islam di Indonesia membawa nilai universal, nilai umum, ya. Tuh. Oke. Kemudian tujuan dari pembelajaran, kenapa harus belajar ini? Tujuannya adalah biar peserta didik memahami sejarah. Satu, memahami sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia sebelum Wali Songo, ya. Kita kan tahu pas Wali Songo, ya. Kemudian menganalisis nanti faktor penyebaran Islam di Indonesia. Jadi dianalisis, diteliti gitu ya, kenapa sih bisa masuk ke Indonesia itu gitu ya. Kemudian nanti dapat menganalisis pengaruh agama Islam terhadap sistem pemerintahan. Jadi ada pengaruhnya nggak Islam itu ke pemerintahan, ke budaya, ke sosial. Nah, nanti kalian akan dipelajari oleh kalian ya. Kemudian kalian dapat membuat infografis atau informasi tentang tokoh-tokoh yang penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Jadi tahu tokoh-tokohnya siapa aja yang bawa Islam ke Indonesia itu siapa, ya. Kemudian nanti dapat bekerja secara kolaboratif, secara kelompok dalam untuk menyelesaikan proyek terkait penyebaran Islam di Indonesia, ya. Dan nanti kalian sesudah itu udah materi, kemudian nanti bekerja kelompok, nanti kalian mempresentasikan ke depan, ya. Oke. Tuh. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu materi di sini ya. Kita akan lihat tentang penyebaran agama Islam. Kita lihat dan dengarkan.
tentang penyebaran agama Islam di Indonesia. Pra Wali Songo. Jadi sebelum Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah. Saya akan menyampaikan tentang penyebaran agama Islam di Indonesia pra Wali Songo. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh para pedagang Arab, India, dan Persia pada abad ke-7 dan ke-8. Penyebaran yang signifikan itu terjadi sampai abad ke-13 melalui kerajaan maritim yaitu Samudra Pasai. Proses Islamisasi Indonesia berlangsung damai dan integrasi tradisi lokal. Karakter Islam moderat, toleran, perpaduan budaya lokal. Peran pesantren sangat berperan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia karena sebagai pusat penyebaran Islam dan pendidikan Islam. Perdagangan ini menjadi salah satu jalur utama penyebaran Islam di Nusantara. Melalui para pedagang yang datang dari Arab, Persia, dan Gujarat atau India. Para pedagang ini tidak hanya membawa barang dagangan, tapi mereka juga sambil menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat. Contohnya, di Pulau Sumatera. Wilayah ini khususnya yaitu di Samudra Pasai, Kerajaan Samudra Pasai yang berada di Aceh, menjadi pusat perdagangan yang penting dan tempat pertama berkembangnya Islam di Nusantara. Oke, ya. Jadi tadi tentang penyebaran Islam di Indonesia sebelum Wali Songo. Oke, ada beberapa pertanyaan tidak? Ada yang mau nanya tentang penyebaran agama Islam? Apa Rama ngacung? Ya, yang mau nanya? Kalau misalnya ini ya, kalian tolong Bu Is ada LKPD, kalian tolong ini. Sebelumnya kita akan membuat kelompok dulu, oke? Biar lebih gampang, kelompoknya per baris ya. Nanti kalian boleh duduk ini bangkunya diperkelompokkan. Nanti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. So, silakan diirikan bangkunya, mejanya. Kalian duduk per kelompok. KPD-nya yang sudah ada. Siapa yang jadi pemulainya? Siapa yang bergerak buat cari jawabannya? Sudah semuanya? Oke. Kita ini kan ya, yang ini kan ada beberapa itu yang perlu dijawab ya. Buat kelompok 4, boleh ke depan ya. Kelompok 4 ada gambar yang mau ditampilkan. So, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan tentang jenis produk yang kita buat. Infografis tentang tokoh-tokoh penyebaran agama Islam di Indonesia. Contohnya 1, Sultan Malik Al-Saleh, Kesultanan Samudra Pasai, Aceh. Sebagai raja pertama dari kerajaan Islam pertama di Nusantara, Sultan Malik Al-Saleh berperan besar dalam menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat penyebaran Islam di Sumatera. Di bawah kepemimpinannya, Islam diperkenalkan ke banyak wilayah melalui perdagangan dan diplomasi. Contoh kedua, Sultan Trenggana, Kesultanan Demak, Jawa. Sultan Trenggana memimpin ekspansi Islam di Jawa melalui kekuatan militer dan dakwah. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Demak berkembang menjadi kekuatan besar di Jawa dan berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Contoh 3, Sultan Hasanuddin, Kesultanan Gowa, Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin memimpin Kesultanan Gowa di Sulawesi Selatan dan menjadi tokoh penting dalam penyebaran Islam di wilayah Sulawesi dan sekitarnya. Di bawah kepemimpinannya, Islam menyebarkan ke berbagai wilayah di Indonesia Timur. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Nah, yang tadi ya. Jadi Sultan Malik Al-Saleh, ini ya fotonya. Tadi ada Sultan Trenggana ya, Kerajaan Demak. Nah, di Kerajaan Demak juga ada yang namanya Raden Fatah, kalau yang terkenalnya ya.
Nih, kemudian ada Sultan Hasanuddin. Ya, Sultan Hasanuddin. Nih. Nih Sultan Hasanuddin. Ya. Nah, jadi beliau itu adalah raja dari Gua Talo, ya. Sultan Hasanuddin ini. Beliau dari Gua Talo, jadi daerah mana Gua Talo, ada yang tahu? Sulawesi. Ya, Gua Talo. Jadi di Sulawesi Islam ada, dan inilah penyebar Islamnya rajanya. Ini juga termasuk apa? Ada yang tahu nggak? Pahlawan kan? Ya. Nah, ini pahlawan kemerdekaan Sultan Hasanuddin ini, dan ini yang ditakuti oleh salah satu yang ditakuti oleh penjajah. Ya. Ayam jago dari timur sebutannya itu ya. Nah, ini ya. Jadi ayam jago dari timur. Jadi masih banyak sebenarnya tokoh-tokoh ya. Seperti tadi kan, ada yang dari Minangkabau ya, disebutkan kelompok 1. Kemudian tadi kelompok 4 juga nyebutin. Terus masih banyak lagi ya. Ada mungkin yang tidak tersebutkan. Nanti kalian bisa cari siapa aja tokoh-tokoh sih yang ikut menyebarkan agama Islam di Indonesia. Mungkin kalian ada yang ini ya, seperti yang ada di gambar uang berapa ya? 1000 atau apa? Patimura. Nah, Patimura juga adalah tokoh Islam. Beliau juga pahlawan dan beliau pun penyebar agama Islam. Ya, pun sama ditakuti oleh Spanyol dan Portugis. Oke, itu aja materi yang Bu Iis sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelumnya Bu Iis ini kan kira-kira nih ya, dari tadi kita udah sudah belajar tentang penyebaran agama Islam. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Oh ya, Gisel, sok. Materi ini menceritakan bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, melalui jalur pernikahan, melalui jalur pendidikan, dan melalui jalur akulturasi budaya. Kita mengetahui tentang kerajaan Islam di Indonesia, tokoh-tokoh kerajaan di Indonesia seperti Raja Malik Al-Saleh, raja dari kerajaan Samudra Pasifik. Sudah, Bu. Terima kasih ya, Gisel. Oke, ya. Jadi kita dengan kita belajar materi ini, kita tahu. Jadi Islam itu datang ke Indonesia ke ujung-ujung ya, tapi ada yang membawanya. Dan ada tokoh-tokohnya sampai Islam nyampe ke Indonesia dan sampai berkembang di Indonesia sampai hari ini menjadi negara agama mayoritas ya. Jadi sangat penting kita mengetahui ya, karena apa? Kita nggak boleh melupakan sejarah gitu ya, karena sejarah itu sangat berguna buat kita gitu. Karena kita nggak akan langsung gini ya, pasti ada orang yang berjasa gitu ya. Kalau nggak ada mereka yang membawa sampai ke Indonesia, kita nggak akan bisa mungkin masuk Islam ya. Tuh ya. Tuh, semoga bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di materi yaitu tentang penyebaran agama Islam oleh Wali Songo ya, atau 9 wali ya. Itu saya dari Bu Iis, semoga bermanfaat. Sebelum diakhiri, kita tutup dulu ya, berdoa dulu biar lebih berkah, pulangnya dengan selamat ya. Silakan Febrian. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.